pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul. Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 3 Februari 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Yapi Burdam. Kita mulai dari berita pertama. Jelang pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Bupati Bovendigul meminta Kepala OPD dilarang berpergian keluar daerah, menyerahkan pemeriksaan kepada bawahan tidak lagi terjadi kali ini. Berikut laporan RRI Bovendigul. Menjelang pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati Bovendigul Roni Omba meminta seluruh kepala OPD untuk tidak meninggalkan tempat dan bersiap menghadapi proses pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan BPK merupakan agenda penting yang membutuhkan tanggung jawab langsung dari pimpinan OPD. Bupati menyampaikan bahwa dirinya menunda agenda ke Jakarta demi memastikan kesiapan daerah menghadapi pemeriksaan tersebut. OPD yang belum menyelesaikan laporan tahun anggaran 2025 segera disampaikan. Hari ini juga BPK akan turun. Sudah ada surat edaran itu di grup. Hari ini mereka akan turun untuk pemeriksaan kurang lebih sekitar 1 bulan dari sini. Ia menolak praktik lama di mana kepala OPD menyerahkan pemeriksaan pada sekretaris atau kepala bidang. Menurut Bupati, kepala OPD harus bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan administrasi di instansinya. Apabila ditemukan kekurangan, Roni meminta agar segera diperbaiki bersama-sama. Ia berharap pemeriksaan BPK dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Imam Komarudin melaporkan. Aparat kepolisian hingga saat ini masih melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab kebakaran di Pasar Karubaga, Kabupaten Tolikara. Kebakaran yang terjadi pada 28 Januari 2026 lalu tersebut mengakibatkan ratusan bangunan rumah dan kios di Pasar Tolikara habis terbakar. Berikut laporan RRI Jayapura. Aparat kepolisian hingga saat ini masih melakukan olah TKP untuk mengungkap fakta terkait dengan penyebab utama kebakaran yang mengakibatkan ratusan rumah dan kios di Pasar Tolikara habis terbakar pada tanggal 28 Januari 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan yang terdiri dari Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua bersama tim Inafis dan Satreskrim Polres Tolikara sudah melakukan olah TKP dan hasilnya didapati fakta bahwa penyebab kebakaran tersebut adalah akibat hubungan pendek arus listrik yang memicu munculnya api, serta ditambah dengan kondisi bangunan yang terdiri dari bahan yang mudah terbakar. Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, setidaknya ada 179 kepala keluarga yang kehilangan tempat usaha dan tempat tinggal pasca kejadian tersebut, dan saat ini mereka sudah mengungsi ke sejumlah tenda pengungsian yang dibangun di sekitar lokasi kebakaran. Telah dilaksanakan olah TKP tempat kejadian perkara pada hari Sabtu 31 Januari 2026 oleh tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini Subdit 3 dan Resmob serta Inafis didukung oleh pihak Polres, yaitu Satreskrim Polres Tolikara. Dari hasil olah tempat kejadian perkara ditemukan fakta bahwa rumah tinggal dan kios telah terbakar ludes dilalap api dan menimbulkan kerugian puluhan miliar. Sementara untuk para pengungsi mendirikan tenda-tenda pengungsian ataupun mengungsi di
sanak saudaranya yang ada di wilayah setempat. Untuk penyebab kebakaran dari hasil olah TKP diketahui bahwa dari arus pendek atau konsleting listrik. Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, akibat kejadian tersebut total kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah lebih. Dan terkait dengan penanganan korban kebakaran, Kabid Humas mengaku bahwa saat ini korban sudah mendapatkan penanganan dari BPBD setempat serta dibantu aparat kepolisian, terutama dalam mengamankan sejumlah titik yang dijadikan sebagai lokasi pengungsian masyarakat terdampak dari kebakaran Pasar Karubaga di Kabupaten Tolikara. Arul Firmansyah melaporkan. Saudara, operasi keselamatan noken resmi digelar Polda Papua Tengah pada 2 Februari 2026 yang dibuka Karo Ops Polda Papua Tengah. Operasi tersebut berlangsung selama 14 hari. Berikut laporan RRI Nabire. Kepolisian daerah Papua Tengah menggelar operasi keselamatan noken sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban lalu lintas menjelang pelaksanaan bulan Ramadan. Operasi ini dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai Senin 2 Februari hingga 15 Februari 2026 dan berlangsung di seluruh wilayah Papua Tengah. Pembukaan operasi ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda Papua Tengah, Kombes Polisi Adnan Ratmoro, dengan melibatkan ratusan personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP. Dalam amanat Kapolda Papua Tengah yang dibacakan Karo Ops ditegaskan bahwa operasi keselamatan noken harus dilaksanakan secara profesional, penuh tanggung jawab dan mengedepankan pendekatan persuasif agar tujuan operasi dapat tercapai secara optimal. Kombes Pol Adnan Ratmoro juga memberikan sejumlah penekanan kepada personel yang terlibat operasi, diantaranya melakukan deteksi dini dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas, memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan media sosial. Untuk memastikan pelaksanaan operasi berjalan optimal dan mencapai sasaran, saya instruksikan kepada seluruh jajaran agar melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Agar operasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, berikut adanya beberapa penekanan untuk dipedomani. Laksanakan deteksi dini dan pemetaan terhadap seluruh titik rawan pelanggaran, kecelakaan, dan kemacetan lalu lintas. Berikan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat melalui sosialisasi di media elektronik serta media sosial. Tingkatkan purjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli pada lokasi rawan pelanggaran dan kecelakaan. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Papua Tengah, Kombes Polisi Kunto Hartono menjelaskan, operasi keselamatan noken ini juga menjadi bagian dari persiapan menjelang operasi ketupat noken 2026. Menurutnya, operasi ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di wilayah Papua Tengah. Laksanakan kegiatan operasi ini selama 14 hari, mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 15 Februari 2026. Yang maksud dari tujuan kegiatan operasi ini adalah yang pertama, kita mempersiapkan menjelang operasi ketupat noken 2026. Jadi kita ingin mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang nanti kita merayakan Hari Raya Idul Fitri di Papua ini. Melalui operasi keselamatan noken, Polda Papua Tengah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas serta tumbuh kesadaran untuk mematuhi aturan di jalan raya. Dalam pelaksanaannya, Polda Papua Tengah menegaskan tetap mengutamakan penegakan hukum secara humanis dengan mengedepankan langkah-langkah preemptif dan preventif. Arnold Saudila melaporkan. Polres Kepulauan Yapen menggelar operasi keselamatan Kartens mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Operasi tersebut bertujuan menekan angka pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri pada bulan Maret mendatang. Berikut laporan RRI Serui. Operasi Keselamatan Kartens 2026 oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen resmi digelar sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi ini berlangsung mulai 2 hingga 15 Februari 2026 dan bertujuan menekan angka pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya,
khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri pada bulan Maret mendatang. Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen Ibtu Novi Fonatabah menyampaikan bahwa pelaksanaan operasi mengedepankan pendekatan persuasif serta penegakan hukum secara humanis kepada masyarakat. Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen melaksanakan kegiatan operasi keselamatan Kartens 2026 mulai dari tanggal 2 Februari sampai tanggal 15 Februari yang akan dilaksanakan selama 14 hari. Tujuan operasi keselamatan yaitu kita menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Polres Kepulauan Yapen dan menjelang operasi Lebaran pada bulan Maret nanti. Di sini kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen agar selalu tertib dalam berlalu lintas dan menggunakan helm serta melengkapi surat-surat kendaraan bermotor atau mobil. Di ruang kerja Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Senin 2 Februari 2026, Kanit Regiden Satlantas Ibda Irwan Ramandei menyampaikan bahwa operasi keselamatan Kartens 2026 menyasar 7 jenis pelanggaran, mulai dari penggunaan helm hingga kelengkapan surat kendaraan dan SIM. Operasi ini dilaksanakan secara fleksibel sehingga masyarakat diimbau selalu tertib dan melengkapi kelengkapan kendaraan saat berkendara. Kegiatan operasi keselamatan Kartens 2026 ini ada roda 4 dan roda 2. Khususnya ada 7 sasaran. Ada 7 sasaran. Salah satunya penggunaan helm, knalpot brong ataupun knalpot bising, warga masyarakat yang tidak patuh. Intinya warga masyarakat pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tidak patuh. Mau patuh dalam surat-suratnya ataupun kelengkapan kendaraannya. Masyarakat juga diimbau untuk selalu mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan demi kenyamanan bersama di jalan raya. Riki Aritonang melaporkan. Saudara, petani lokal di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, minta Pemda Merauke programkan pembangunan jalan usaha tani. Kendala akses jalan menyulitkan petani mengeluarkan hasil produksi padi yang telah dipanen. Berikut laporan RRI Merauke. Tani, jadi kita mau ke sini, ke sana, mau pas keluar hasil ini sangat setengah mati. Permintaan tersebut disampaikan salah satu petani lokal orang asli Papua di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, Ramondus Diken saat melakukan panen raya perdana cetak sawah rakyat di lahan miliknya seluas 6 hektar. Dikatakan pada program cetak sawah rakyat ini, dirinya memiliki lahan 160 hektar yang telah ditanami padi dan siap panen. Sementara yang dipanen pertama saat ini seluas 6 hektar. Ramondus Diken menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat dan kabupaten yang telah memberikan program cetak sawah rakyat yang sangat bermanfaat bagi dirinya khususnya dan petani OAP lainnya di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring. Ia menambahkan, untuk saat ini kendala yang dialami yaitu belum adanya akses jalan usaha tani menuju lahan persawahan untuk mengeluarkan hasil produksi padi yang telah dipanen. Hasil yang diperoleh sangat melimpah dan bagus, hanya tidak didukung dengan jalan usaha tani yang baik. Karena itu, ia minta kepada pemerintah untuk segera dapat membangun akses jalan usaha tani agar membantu petani untuk mengeluarkan hasil produksi padinya. Luas lahan yang dibuka di CSRin 160 hektar. Yang sudah panen ini ada 6 hektar. Yang lain barusan mulai buah. Sekarang ada panen perdana cuma 4 hektar. Sukses dengan tanaman pangan ini ya. Itu saja yang kita minta. Dengan mungkin kendala kita cuma satu, itu jalan. Akses usaha tani ini. Jadi kita mau ke sini, ke sana, mau pas keluar hasil ini sangat setengah mati. Ramondus menuturkan untuk sarana dan prasarana pendukung pertanian berupa alsintan sudah sangat cukup dan memadai. Hanya tersisa akses jalan usaha tani saja yang tidak mendukung. Ia optimis hasil produksi padi di lahan cetak sawah rakyat mampu meningkatkan produktivitas yang baik dan berkualitas dalam rangka mendukung swasembada pangan. Dwi Juniarti melaporkan. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua.
Sambut hari ulang tahun Basarnas ke-54, kantor SAR kelas Abiak gelar donor darah pada 2 Februari 2026. Dalam pelaksanaannya jumlah darah yang terkumpul mencapai 92 kantong. Berikut laporan RRI Biak. Di hari ulang tahun HUT ke-54 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, kantor SAR kelas Abiak menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung Senin 2 Februari 2026. Kegiatan kemanusiaan tersebut mengusung tema Setetes Darah Berikan Harapan, bersama-sama kita menyelamatkan nyawa sebagai bentuk kepedulian Basarnas terhadap masyarakat, khususnya warga Kabupaten Biak Numfor. Kepala kantor SAR kelas Abiak Kundori menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial Basarnas kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jumlah darah yang terkumpul mencapai 92 kantong, jauh melampaui target yang ditetapkan sebanyak 54 kantong sesuai dengan usia Basarnas tahun ini. Memberikan harapan kepada warga Biak Numfor khususnya dan Papua pada umumnya. Jadi untuk Biak Numfor kita berikan seluruh pelayanan termasuk pemberian atau donor darah pada pagi hingga siang ini hingga mencapai 92 kantong. Jadi melebihi target yang kami istilahnya patokan 54 menjadi 92, sudah cukup melebihi target itu. Terima kasih kepada warga Biak atau pada anggota Basarnas yang sudah menyumbangkan darah untuk Biak Numfor. Kundori menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh instansi dan stakeholder serta anggota Basarnas yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kami dengan kita menyumbangkan darah memberikan harapan hidup kepada keluarga atau warga Biak Numfor. Darah, rangkaian peringatan HUT Basarnas ke-54 di Biak juga diisi dengan kegiatan olahraga seperti voli, futsal, dan bulu tangkis. Ririan melaporkan. Berita olahraga. Menuju PON 2028, Pemprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar rapat perdana. Berikut laporan RRI Wamena. Ketua Umum Pemprov PASI Papua Pegunungan Elai Giban mengatakan sejumlah agenda penting dibahas dalam rapat perdana tersebut, di antaranya revisi SK Pengurus PASI, pembentukan pengurus baru dan pelantikan hingga rakor pengurus dan pembentukan PASI pada 8 kabupaten. Elai Giban juga menyatakan tahapan penting lainnya adalah mencari atlet dan pelatih sehingga dalam revisi SK kepengurusan nanti pihaknya akan melibatkan seluruh guru olahraga di Papua Pegunungan termasuk 8 kabupaten. Ia mengatakan seluruh tahapan tersebut dilakukan merupakan bagian dari tahapan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional 2028 di NTB dan NTT. Pembinaan, persiapan SDM, sehingga dalam revisi SKD dan kepengurusan PASI ini kami mau lihat semua guru-guru yang di olahraga itu akan kami libatkan baik di tingkat provinsi dan 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan ini. Karena untuk persiapan PON di tahun 2028 waktu sangat tidak ada. Yang lalu kami mendapatkan 6 medali emas. Kita untuk mempertahankan dan meningkatkan itu adalah kita bentuk persiapkan dini hari ini. Sementara itu, Ketua 1 Pemprov PASI Papua Pegunungan, Timotius Matuan mengatakan, bagian terpenting dari rapat tersebut adalah tentang mempersiapkan atlet dari beberapa nomor cabang atletik, sehingga dengan keterbatasan anggaran bisa segera disiapkan. Ia mengatakan, jika terkendala pembiayaan, atlet tersebut akan dikirim ke Platda Timika untuk dilatih, dan semua rangkaian tersebut untuk menuju PON 2028. Kenapa kita harus rapat cepat sekali? Karena kesempatan ini kalau memang kita di daerah tidak pembiayaan atau pembinaan, berarti kita harus kirim ke Platda Timika. Nah, dengan itu kami dengan Pak Ketua Pemprov PASI, beliau harus pimpin rapat sore ini karena mengingatnya untuk mempersiapkan atlet kami seperti Lina Isyagai yang sekarang sudah mewakili Indonesia sudah ke luar negeri dan juga punya rekor junior.
Oleh karena itu, ia berharap kepada seluruh stakeholder olahraga di Papua Pegunungan, jika memiliki atlet bisa dilaporkan, khususnya atlet di nomor atletik, sehingga PASI Papua Pegunungan bisa merekrutnya untuk dipersiapkan menuju PON 2028 di NTT dan NTB. Roni Hisage melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Peburda menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.